Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin sekalian yang sudah berada di tempat ini, selamat siang untuk kita semua. Baik, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu Guru yang sudah menyediakan waktu untuk bersama kita bergabung di tempat ini, Bapak Benlan Eskom yang pada hari ini akan menyelenggarakan kegiatan yang kami hormati. Singkatnya, hadirin sekalian yang ada di tempat ini, pada tempat yang pertama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya sehingga pada siang hari ini kita boleh bersama di ruangan ini guna menyelenggarakan kegiatan dengan tema Inseminasi Buatan Budaya Positif Aksi Nyata Modul 4 guna menyelenggarakan kegiatan kami. Kami mohon selalu Krismu agar kegiatan kami dapat berjalan lancar hingga selesai nanti. Ikut kami puji ini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung Bapak Kepala Sekolah belum ada di tempat, maka kami mengundang dengan hormat Wakasek Kurikulum untuk mengantar sedikit atau membuka sedikit kegiatan ini sebelum ke Bapak Berna sebagai pemateri. Sekaligus juga dengan hormat kami undang Bapak Bernard Badar untuk bersama di depan. Kepada Benardi kami silakan untuk mengantar sedikit kegiatan kita sebelum materi. Pada Ibu kan? Yang saya hormati Bapak Bernardus Badar selaku Bendahara BOS, yang saya banggakan Bapak Bernardus WU selaku calon guru penggerak angkatan 9. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Jurusan Humas Pak Charles, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru yang sempat hadir bersama di ruangan ini guna kita mendukung, memotivasi, memberikan spirit yang luar biasa bagi calon guru penggerak kita angkatan 9. Baik, jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan pengimbasan yang akan dilaksanakan, yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 kepada kita Bapak Ibu Guru terkait budaya positif yang beliau sudah pelajari pada. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa apa yang beliau ikuti, apa yang beliau pelajari, imbasnya kembali ke sekolah dan kembali kepada kita Bapak Ibu Guru. Untuk sementara mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat dari SMK Yohanes 23 Mahomere.
Jadi sebelum kita memulai, di sini bukan saya menggurui, tetapi saya berbagi tentang hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki di lingkungan SMK Yohanes 23 Muhammadiyah ini. Jadi bukan saja saya berbagi sendiri, tetapi nanti kita sama-sama sebentar akan berbagi baik dari Bapak Guru maupun dari saya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya minta salah satu Bapak Guru mungkin membawakan ice breaking atau apa mungkin untuk bisa mencerahkan kegiatan hari ini. Silakan untuk dibawakan. Baik Bapak Ibu, selamat siang untuk kita semua. Semangat. Ini satu permainan kecil mengasah konsentrasi kita. Ini gampang saja. Baik, cluenya adalah masa lalu adalah masa sekarang. Masa lalu adalah masa sekarang. Oke, jika saya menunjuk jari saya ini angka berapa? 1. Ini 3. Oke, 1, 3. Ya. Jika cluenya adalah masa lalu adalah masa sekarang, ya, maka ini adalah berapa? 3. Pak Mikel benar. Ulangi. Cluenya masa lalu adalah masa sekarang. Masa lalu adalah masa sekarang. Konsentrasi. Masa lalu adalah masa sekarang. Ini berapa Bapak Ibu? 2. Ini 1. Jika demikian, cluenya adalah masa lalu adalah masa sekarang, maka ini berapa? 1. Oke? Oke. Oke? Oke. Oke, ulangi. Cluenya adalah masa lalu adalah masa sekarang. Masa lalu adalah masa sekarang. Ini adalah 5. Ini 2. Cluenya adalah masa lalu adalah masa sekarang. Maka ini berapa? 2. Oke, sudah. Terima kasih. Selamat siang. Yang belum ini nanti penasaran. Oke baik, selamat siang. Terima kasih kepada artinya walaupun kita sudah siang, tetapi ketika saya menyatakan bahwa semangat pagi berarti pagi luar biasa. Oke, di sini kita melihat bahwa diseminasi budaya positif. Nah, nanti kita lihat. Oke, kita lihat di sini adalah Bapak seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Dari latar belakang dari Ki Hajar Dewantara ini kita melihat sekolah kita. Jadi misalnya sekolah kita itu adalah lahan. Kita petani itu istilahnya guru, lalu tumbuhan tanaman itu adalah siswa. Bagaimana kita sebagai petani menyiram pupuk, memberikan pupuk, walaupun kita di lingkungan sekolah kita ini bahwa anak itu memiliki keterampilan, tetapi kalau kita tidak memberikan pupuk tetap anak itu dikatakan tidak mampu. Jadi kita lihat di sini. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun. Jadi kita ini ibaratkan sebagai petani yang menuntun saja, menuntun siswa kita. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup
tanaman padi. Nah itu pernyataan dari Bapak KHD. Jadi misalnya di sekolah kita itu ada lahan, petani itu adalah sebagai guru, maka murid itu adalah sebagai pembuat. Bagaimana kita menjaga merawat. Lalu kita lihat lagi, kembali lagi ke lingkungan sekolah, kembali lagi kita ke lingkungan sekolah. Kita coba amati lingkungan sekolah kita sendiri saat ini, bagaimana suasananya. Lalu yang kedua, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid. Apakah sudah sesuai dengan budaya positif menurut Bapak Ibu? Yang kita coba kita amati lingkungan sekolah kita sendiri saat ini, bagaimana suasana sekarang. Lalu kita akan melihat lagi suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai yang sekolah kita anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif. Jadi suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Lalu kita lihat di gambar sekolah itu adalah sekolah bagaimana anak kita dulu mengirangi dari anak-anak itu ada yang gembira, tertawa, senang, bebas ekspresi. Nah itu cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, nanti ini yang akan kita lakukan juga di sekolah kita. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita melihat konsep inti budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini yang akan kita sama-sama melihat, diskusi. Lalu yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta terakhir itu restitusi. Nah, yang selama ini mungkin kita hanya tahu adalah hukuman dan penghargaan dengan motivasi mungkin. Jadi mungkin yang restitusi ini mungkin baru dengar atau mungkin dari Bapak Ibu lain yang sudah mendengar, nanti kita sama-sama melihat. Lalu yang berikut adalah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang berikut itu adalah restitusi 5 posisi kontrol. Nanti ini kita akan pelajari juga dengan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, jadi ada 6 poin ini, nanti kita lihat sama-sama. Pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita lihat di sini makna kontrol dari paparan teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Lalu yang berikut adalah makna disiplin positif. Lalu yang terakhir itu pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Jadi yang terakhir adalah pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini dan kita sepakati bersama. Lalu kita lihat di sini adalah makna kontrol. Kita lihat di sini adalah kepala tangan. Jadi mungkin saya minta Bapak Ibu guru mungkin berhadapan. Lalu kita lihat di sini. Di sini ada instruksinya. Bapak Ibu diminta untuk melakukan kegiatan coba lakukan. Jadi kita satu orang kepala, satu orang akan merayu. Nanti di situ dia menyampaikan bahwa coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan kita. Lalu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Lalu tugas teman saya berikutnya itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Itu dia bisa membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelintir, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Silakan kita coba praktekkan. Lalu nanti kita ini saya punya rahasia coba buka. Silakan. Nanti ada pertanyaan sebentar, ada pertanyaan lanjutan lagi. Dari ini kita pahami dulu ini, nanti ada pertanyaan lanjutan.
Kasihkan semuanya. Nanti ada pertanyaan berikutnya lagi. Oke, kita lihat bersama-sama. Makna dari kontrol tadi. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Lalu mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mungkin di sini bisa menjawab satu orang mewakili. Silakan. Pak Albert mungkin. Apakah Anda atau Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi Bapak dan Ibu tadi buka atau tutup? Nah, alasannya mungkin bisa dijelaskan mengapa alasan Anda atau Karena dia merayunya benar. Baik, tadi ketika Ibu mencoba untuk membuka genggaman tangan saya tetap tertutup karena di dalamnya ya ini kan buat seorang atau sesuatu yang berharga buat saya, tidak boleh diambil oleh orang atau saya membiarkan itu saja. Pada hal yang sangat berbeda, ini sangat kuat. ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bapak. Saya. Terima kasih. Ini tadi memang saya menggenggamnya dengan kuat karena saya harus menyimpan apa yang barang yang berharga dan bermanfaat bagi saya. Nah, itu saya tidak mau kasih orang lain. Tetapi teman saya ini penasaran apa yang ada di dalam ini, dan dia berusaha untuk mau tahu. Keingintahuannya sangat kuat. Ini barang yang berharga, boleh engkau nikmati, tapi ada syaratnya. Ada syarat. Oke. Untuk kepala tangan Anda, mengapa? Oh, tadi sudah tadi dong. Yang tadi oleh Pak Albert. Oke, baik. Dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol itu siapa? Diri kita toh? Iya. Yang memegang kendali atau mengontrol itu adalah membuka atau menutup itu adalah kepala tangan itu diri kita sendiri. Misalnya kepala dari dalam ini misalnya berharga, tetapi kita berikan untuk bermanfaat bagi dia juga. Apa salahnya kita memberikan dengan harga? Kalau kita lihat tanggapan refleksinya itu begini. Seseorang akan membuka atau menutup kepalanya, dan seseorang akan selalu berusaha untuk membuka kepala tangan orang lain. Semua tergantung dengan kekuatan kontrol yang kita miliki. Bagaimana saya merayakan atau menyerahkan sesuatu yang mungkin sangat berharga buat saya untuk dapat bermanfaat buat orang lain, ataupun melayani orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Semua itu tergantung dari kekuatan kontrol yang kita miliki. Lagi-lagi kembali ke diri kita masing-masing. Oke, kita lihat dari makna kontrol ini. Kita lihat menurut pakar dari Stephen Covey, itu dia mengatakan begini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut pakar dari Stephen Covey. Nanti kita akan lihat lagi paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kita lihat di sini. Di sebelah itu stimulus respon, sebelahnya teori kontrol. Kita melihat sama-sama di situ ada yang membedakan tiga antara stimulus respon dan teori kontrol. Beda. Ada yang bisa memberikan alasannya? Kalau dari stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama.
teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon yang ketiga itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dari dua pemahaman ini, apakah sama atau beda? Jika beda, silakan berikan alasannya. Ada yang memberikan silakan Pak Aris. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau dilihat dari stimulus respon dan teori kontrol yang poin ketiga itu, kalau yang stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau menurut saya itu lebih kepada bagaimana kita membuka diri dan menutup diri. Kalau stimulus respon itu saya lebih menutup diri, saya tetap jadi diri sendiri. Kalau teori kontrol bisa membuka diri supaya bisa saya memahami orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris. Ada yang lain mungkin? Oh, silakan Ibu A. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini saya lihat bagaimana kondisi realitas dari kita masing-masing. Misalkan kita secara respon, kita ingin mengubah bahwa agar orang itu berpandangan sama dengan kita, tapi dari keadaan realitasnya itu kita bisa mengubah orang itu berpandangan sama dengan kita atau tidak. Dari sini saya lihat itu dari kondisi realitas kita masing-masing. Oke, terima kasih Ibu A dengan Pak Aris sudah mencerahkan kami semua. Dari kita lihat sama-sama, kita lihat ada perbedaan antara stimulus dan teori kontrol. Dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus memahami jika seseorang berbeda pandangan dengan kita, serta tidak memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Kita lihat yang kedua itu adalah makna dari disiplin positif. Dan kita lihat di sini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Bapak Ibu, kita di sekolah ini kan sudah ada punya disiplin yang sudah kita buat di sekolah kita. Lalu, apakah telah efektif atau apakah masih perlu ditinjau kembali mengenai tentang disiplin di sekolah kita? Lalu, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Lalu, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu mungkin mau memberikan pendapat mengenai disiplin di sekolah kita, apakah telah efektif atau masih perlu ditinjau kembali? Mari kita lihat makna disiplin dan nilai kebajikan universal. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama adalah terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Lagi-lagi di sini ditekankan bahwa terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Lalu kita melihat sebelum anak-anak bisa disiplin, maka kita sebagai guru harus menjadi contoh dan teladan yang baik dalam hal disiplin. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari
hadiah. Di sini ditekankan tanpa hukuman dan hadiah. Kita sebagai pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam hal disiplin sehingga kita dapat menuntut siswa itu untuk menjadikannya siswa yang disiplin. Jika telah terbentuk motivasi disiplin dari dalam dirinya, maka siswa tersebut sudah sadar dan bukan lagi karena paksaan ataupun hukuman, tetapi dia mencapai kemerdekaan atau untuk menciptakan murid yang merdeka. Jadi syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Lagi-lagi kembali ke disiplin diri. Lalu kita lihat pemikiran dari Bapak kita KHD itu dan sejalan dengan pandangan Dian Gosen. Jadi Dian Gosen mengatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi kata disipline juga berasal dari kata akar yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul tentang alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam, bukan dari luar atau ekstrinsi. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang dikasih. Itu makna disiplin menurut pandangan Dian Gosen. Lalu kita lihat Bapak Ki Hajar mengatakan, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari luar atau ekstrinsi. Nah, itu menurut Bapak KHD. Lalu kita lihat nilai-nilai kebajikan apa yang ada. Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Artinya lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lalu menurut Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Jadi lagi-lagi ditekankan di sini adalah menggerakkan motivasi dari dalam diri mereka. Lalu kita lihat ada 6 nilai kebajikan. Di sini mungkin selama ini kita mungkin baru tahu bahwa nilai kebajikan itu yang kita lakukan, mungkin yang sudah kita lakukan itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ternyata ada 6. 6 yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada berapa kemarin? 6 ya? 6 yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan salah satunya profil pelajar Pancasila, dan itu sesuai dengan mungkin yang visi sekolah kita yang kita sudah bikin. Lalu kita lihat lagi nilai kebajikan yang kedua. Itu adalah yang nama istilahnya Ibo Primary Years Program. Itu adalah sikap murid toleransi. Di situ ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, ada menghargai, ada antusias, ada empati, ada keingintahuan, ada kreativitas,
ada kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu yang ketiga itu adalah 9 pilar karakter atau Indonesia Intake on Foundation. Minta maaf, saat beli dari Cidal ini kan. Jadi di sini yaitu pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Lalu yang berikutnya adalah kemandirian dan tanggung jawab. Berikutnya itu adalah kejujuran atau amanah dan diplomatis. Lalu hormat dan santun, itu ada terbagi lagi, yaitu dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Lalu berikut adalah percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Nah, itu ada kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Terakhir itu toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu adalah 9 pilar karakter. Lalu yang keempat itu adalah petunjuk hidup peduli. Nah, petunjuk hidup peduli ini ada penalaran, ada bekerjasama, ada keberanian, ada keinginan, usaha, keluasan atau fleksibilitas. Lalu di bagian berorganisasi, kesabaran, itu keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan terakhir persahabatan. Kita lihat nilai yang kelima, itu adalah the 7 essential virtues. Itu ada empati, ada suara hati, ada kontrol diri, ada rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Itu yang kelima. Dan yang terakhir itu adalah the Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, kita lihat di situ ada 4 kolom, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Itu ada macam-macam di bawah. Nah, itu ke-6 dari nilai kebajikan. Lalu bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang kita miliki di sekolah kita. Apakah ada suatu perbedaan atau persamaan dari ke-6 tadi? Ada yang sama, ada yang berbeda. Lalu pikirkan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Anda pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Jadi mungkin yang kita sesuai dengan visi sekolah kemarin itu lebih banyak yang fokus belajar Pancasila. Lalu kita nilai-nilai yang kita sudah buat itu adalah mungkin religius mungkin itu mengikuti meditasi dan apa semua. Lalu yang kalau rasa disiplin mungkin belum terlalu. Lalu di yang bagian ketiga itu kita pikirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misal saya kasih contoh, kalau saya punya kesepakatan di kelas, misalnya memberikan suatu proyek, berarti mereka punya nilai itu nilai tanggung jawab kelompok. Dari 2 orang itu berpapasan, jadi kewajiban mereka itu adalah tanggung jawab. Mereka itu adalah mengerjakan proyek itu sampai selesai, sampai mereka membuatkan laporan. Nah, itu adalah nilai kebajikan yang saya buat di kelas yang kita munculkan. Nah, kalau kita sesuai dengan visi kita atau profil belajar Pancasila berarti bernama kritis, mungkin atau kreatif mungkin itu yang Bapak Ibu guru sudah buat di kelas. Nah, itu yang kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami. Lalu kita lihat pertanyaan pemantiknya. Ada pertanyaan pemantik lagi. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan atau motivasi pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi kita lihat di situ ada 3.
motivasi yang pertama itu apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas? Lalu yang kedua itu apakah motivasi Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda? Yang terakhir itu apakah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri kita sendiri. Jadi pasti kita akan memilih lebih banyak tiga. Itu kita sebagai pendidik. Manakah motivasi yang paling kuat? Dan kita ambil tadi yang ketiga, Bapak Ibu. Lalu kita lihat, ini konflik pelajar Pancasila mungkin yang sesuai dengan visi sekolah kita yang di depan itu. Kita lihat itu adalah yang berikut adalah teori lebih lanjut. Oh ya, Bapak kita yang bercerita. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang kita semua. Selamat siang. Mungkin saya masuk mengajar kepada itu. Kembali ke awal tadi, analoginya kita kan dulu kan seperti petani ya misalnya. Petani itu tugasnya ke kebun, bangun kebun, tanam, siram, pupuk, dan macam-macam. Begitu pun guru. Sebagai guru kebun kita di sekolah. Jadi apa yang kita bangun di sekolah, tanam, pupuk, kita kirimkan ke anak. Seperti itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh ya, apa ini? Baik, terima kasih. Saya itu berdasarkan pengalaman. Saya selama 17 tahun, sekitar 5 tahun saya berada di sini, pengalaman yang saya temukan. Ada beberapa kali saya masuk terlambat, siswanya menunggu, kemudian marah-marah, bahkan mencari saya, dan saya masuk di kelas, ya sepertinya mereka tidak puas bahwa waktu adalah uang. Artinya mereka bayar uang tetapi mendapatkan pelajarannya tidak utuh. Saya termotivasi dari situ, maka ya maaf mungkin Bapak Ibu guru wali kelas mungkin bagian saya tepat waktu. Dalam arti kalaupun ada Bapak Ibu guru wali kelasnya belum keluar dari ruang, saya sudah tunggu di depan. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Kita maaf Bapak Ibu. Kita berbagi. Oke, berarti silakan. Baik, terima kasih. Motivasi saya saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, karena tadi diibaratkan guru adalah petani, lahan kita adalah di sekolah, siswa adalah tanaman. Berikut tugas dan saya merasa bahwa tugas pokok saya adalah mengajar di kelas. Dan ketika memang melihat jadwal mengajar di kelas, maka harus tepat waktu, karena kita juga memberikan contoh teladan bagi anak-anak kita. Kiranya mereka juga kedepannya untuk bisa tepat waktu saat menghadiri berbagai macam kegiatan mungkin baik di sekolah maupun di masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah kita sebagai seorang guru itu memberikan motivasi. Dari motivasi itu kita akan lihat dan nilai kebajikan apa yang kita munculkan. Misalnya tepat waktu tadi berarti disiplin. Itu nilai kebajikan. Lalu kita masukkan pertanyaan kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Siapa mau? Oke, tapi
semakin semangat ya. Baik, terima kasih. Kalau bagi saya pribadi, saya akan datang tepat waktu karena dengan alasan kalau misalkan saya saja datang terlambat, berarti saya tidak bisa menegur murid-murid saya untuk datang tepat waktu. Jadi saya harus memberikan contoh terlebih dahulu, setelah itu baru saya bisa menegur mereka. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk cantik. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Banyak aturan tadi ya, yang contohnya sekolah yang tidak punya aturan. Jadi misalnya kalau sudah memilih profesi sebagai guru, tentunya sudah tahu kapan harus masuk, tanpa harus dibully atau diketuk dari atasan. Dan poin keduanya, guru itu sebenarnya ibu dan ibu sebagai bentuk pengajaran kepada siswa-siswa ini sebagai ketatan, tanpa harus dipuji ataupun aturannya. Kalau hanya dipuji berarti ya sampai kapanpun akan bisa. Oke, baik, begitu. Oke, Nino silakan. Oh, maaf. Baik, prinsip saya bahwa saya menjalankan tugas bukan pengaruh peraturan, tetapi karena tandingan tugas saya. Apapun situasinya, terus situasinya sekolah tidak aturannya kendor, saya tetap menjalankan tugas saya. Sehingga jelas bahwa saya menjalankan tugas bukan peraturan, tetapi karena tandingan tugas pokok saya. Terima kasih. Hampir mirip dengan Pak Aga. Jadi saya bekerja itu karena saya sadar bahwa itu panggilan tugas mulia saya. Tanpa ada aturan, tanpa ada pujian, tanpa ada hukuman, saya dengan sadar sepenuh dari diri saya bahwa saya melaksanakan tugas ini adalah panggilan mulia saya. Dan saya punya tugas untuk membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang mempunyai nilai-nilai budaya positif seperti tadi yang kita inginkan bersama, yaitu saya kalau tepat waktu datang tepat waktu, saya menginginkan anak juga harus tepat waktu. Dengan apa yang saya tanamkan, saya sudah membentuk anak melalui sikap yang saya tunjukkan. Jadi saya dengan sadar, tidak ada paksaan, saya dengan keikhlasan, merdekalah saya. Saya merdeka untuk dengan ikhlas melaksanakan tugas saya tanpa ada paksaan. Jadi ibaratnya tidak ada pimpinan itu saya, tidak ada pimpinan saat itu pun saya melaksanakan tugas saya karena saya sadar bahwa itu tugas mulia saya. Karena bukan karena takut, karena dipuji, tidak. Baik, terima kasih sudah menjawab. Jadi dari semua itu kita kembali lagi ke motivasi diri kita sendiri. Lalu, minta maaf, baik, terima kasih. Saya mungkin berkomentar sedikit. Jadi apa yang kita katakan tadi dari teman-teman itu semua benar. Namun ini kita melihat dari kenyataan di sekolah kita, seandainya tidak ada peraturan dan tidak ada teguran dari pimpinan atas kemungkinan ya bertambah hal buruk lebih banyak. Ya, ini ada kenyataan di sekolah kita, ada peraturan pun masih juga ada teman-teman kita yang terlambat, yang masuk tidak tepat waktu. Jadi ini kita harus merefleksi diri lah. Saya kira itu kembali. Jadi tujuan dari diskusi ini kita akan membedah semuanya. Jadi kita akan kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi Pak Berat katakan tadi. Itu nanti kita akan menjawab semuanya. Lalu yang berikut, pertanyaan terakhir.
Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Jelaskan. Ini bukan motivasi Bapak Ibu tapi murid di kelas atau di sekolah. Silakan. Baik, terima kasih. Pengalaman selama ini motivasi yang ada pada siswa itu lebih banyak motivasi eksternal, bukan motivasi dari diri sendiri. Mengapa saya memberi komentar seperti itu? Contoh yang sederhana, yang praktis dalam kaitannya dengan tugas. Tugas yang diberikan itu merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Tetapi ada siswa juga 1-2 saja yang bisa dihitung dengan jari, yang bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tetapi masih ada sebagian besar juga peserta didik yang mengerjakan tugas itu karena ada faktor eksternal, yaitu harus diancam, ya semacam itulah saya katakan, harus diancam dulu bahwa ketika engkau tidak mengumpulkan tugas pertama, kedua atau ketiga, maka nilai di raportmu akan seperti ini. Ini contoh pengalaman kemarin di 10 MM, minta maaf bagi kelasnya. Itu ada 7 anak, 5 anak di kelas itu. Tugasnya itu masa bodoh malas tahu. Saya sampai sudah list namanya di grup kelas, saya sampai ikut ke ruang kelas dan mengancam. Apabila kamu tidak kumpul tugas, maka nilai raportmu adalah 3 atau 4. Maka dengan serta-merta mereka mengumpulkan tugas. Artinya bahwa itu adalah motivasi eksternal, bukan motivasi yang ada dalam diri sendiri, di mana itu harus melekat yang ada pada diri kita sendiri. Terima kasih, saya kembali. Baik. Jadi dari ketiga jenis motivasi tadi itu mungkin kita sesuai dengan lingkungan sekolah kita, itu lebih banyak menghindari hukuman dan juga penghargaan. Hanya 2 itu saja. Yang internalnya belum kita temukan. Lalu kita lihat strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Mungkin tadi sudah menjawab benar tadi. Harus dengan ancaman strateginya. Jadi kita lihat lagi yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda. Mengapa? Mungkin dari ditanamkan yang menurut saya yang lebih penting itu attitude. Waktu sudah mau datang dari sini, saya mengamati siswa kita di sini itu kadang ketemu dengan Bapak Guru itu mau tampaknya itu pun tidak apa-apa. Bahkan yang kita amati sering di depan lobi itu, siswanya datang nongkrong di situ. Bahkan ada Bapak Ibu Guru yang rambutnya sudah putih, maka cuek saja. Itu duduk manusia tidak adalah sebuah sama sekali. Bahkan kita ke bersama guru juga ada orang yang rambutnya sudah putih, orang itu tapi kita punya siswa ini kadang mungkin ada hal-hal yang perlu harus kita itu ya mengenai berbeda attitude ini. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik, kita kembali lagi. Pak Haris. Baik, kalau ditanya nilai kebajikan apa yang dirasakan penting, saya hanya ingin menyambung saja apa yang disampaikan oleh Pak Remi. Kalau Pak Remi lebih curhat tentang siswanya, kalau saya di sini ini ruang terbuka, saya rasa ruang akademik pas saat ini kita berbicara. Mohon maaf kalau saya lebih kepada, karena kita adalah petani tadi, maka kita harus menunjukkan atau kita sebagai contoh tadi, maka kita harus menunjukkan hal yang baik. Sebut saja ketika siswa saya, anak buah saya, ketika saya suara besar, maka pasti hari itu juga mereka suara besar semua dengan teman-teman. Tapi kalau saya tidak marah kalau mereka melakukan kesalahan, tapi ditegur dengan
yang lembut, maka mereka satu hari full itu hampir diam saja di kelas. Akhirnya saya berpikir bahwa oh ini tergantung sifat saya. Kalau saya halus, mereka juga halus. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, kalau dilihat ada beberapa persoalan yang menurut saya sangat berbeda dengan lingkungan lain. Saya akan pengalaman sebelumnya, saya 1 tahun di sekolah di Gayahi sebelum saya kesini. Begitu saya masuk di sini, ada satu hal yang berbeda terkait dengan sapaan kita sesama guru. Mungkin karena ini budaya memilih dengan negara yang berbeda, sehingga saya rasa berbeda. Yang pertama dari segi sapaan, jujur saja ini, mohon maaf, saya pribadi saya merasa ketika teman-teman guru menyapa langsung panggil nama, saya langsung kaget dan saya pertama ini seperti itu. Saya rasa ini lingkungan seperti ini ada yang begini. Menurut saya, mohon maaf, itu mungkin karena ini terberangkat dari budaya yang berbeda. Lalu yang kedua, kita misalkan ada di sebelah sana, teman guru saya di sini, lalu kita panggil dari sini ke sana dengan dia mahasiswa. Ternyata setelah itu siswa juga akan melakukan yang sama dengan teman mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, soal siswa masuk ke dalam kelas ketika ada guru di dalam, itu masuk saja. Nah, itu juga terlihat nyata, mungkin Bapak Ibu yang lain sekarang. Ada teman-teman kita ada di dalam masih mengajar, ada yang masuk saja. Mohon maaf, ini kita mau terbuka karena yang ilmiah, masuk saja langsung. Anak ini mana anak ini? Jadi kita juga kaget, saya pribadi kaget. Maksudnya mungkin ini cerita dari saya saja, mungkin kita punya pandangan yang berbeda, tapi inilah pandangan saya. Mungkin kita bisa melihat dari sini. Terima kasih banyak Pak. Saya kembali. Oke, jadi lagi-lagi kita kembali untuk ke budaya positif tadi. Jadi segala sesuatu itu kembali lagi ke motivasi diri kita. Jadi yang seperti tadi Pak Reni sampaikan, Pak Reni, Pak Aris. Jadi sebetulnya itu kembali lagi ke Bapak Guru. Apakah kita mungkin yang selama ini baru kita terapkan nilai disiplin religius? Ya disiplin belum ada, kalau nilai untuk saling menghormati itu juga masih minim. Jadi mungkin itu yang perlu kita lakukan, itu bukan saja di dalam kelas, tetapi mulai dari depan. Biasanya kita harus teriak. Nah, itu yang repot. Itu sudah karakter anaknya sudah bagus. Kita lihat kalau karakter Bapak Ibu sudah begini, apalagi anak. Nah, itu lagi-lagi itu akan larinya balik ke motivasi diri tadi. Dan sebelum kita ke siswa, kembali lagi ke kita masing-masing. Seperti yang Pak Adi sampaikan tadi. Nah, itu kita lihat kegiatan kemarin contoh kasusnya. Mungkin contoh kasus dari Pak Adi. Sekarang kita lihat kasusnya di sini. Di sini kita baca sama-sama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari ini kita melihat pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Lalu mengapa? Lalu pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab.
saya. Baik, terima kasih. Menurut saya, ya, apa yang dilakukan oleh Pak Guru tadi, dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendidik. Justru dia menciptakan situasi bullying di dalamnya. Nah, ketika anak sudah ada masalah seperti itu, dia memperparah lagi situasi. Maka dengan sendirinya dia bukan seorang pendidik atau pembina. Nah, terus dia merusak karakter anak itu sendiri. Mungkin saya ya, dari saya kurang setuju dengan sikap guru seperti ini. Alangkah baiknya, ya, jika situasi seperti itu, bagaimanakah seorang pendidik bisa mengatur situasi itu supaya jangan sampai ke hal-hal yang lebih buruk dan merusak karakter dari anak itu sendiri. Terima kasih. Berarti menurut Pak San, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman dari hukuman. Oke. Oh, ada silakan. Oke, baik. Saya menanggapi poin yang baik. Menurut Anda, tindakan persenan atau kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya, keduanya bukan hukuman atau konsekuensi. Tindakan itu adalah hukuman. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Berarti termasuk hukuman yang menjadi berdiri depan. Lalu berikut adalah korban mendapatkan keadilan, murid dan anak akan tersakiti. Lalu kita lihat di identitas sukses, disiplin, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Artinya dia tahu konsekuensinya apa kalau dia melakukan itu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi hanya untuk jangka pendek saja. Korban bisa diabaikan, lalu murid atau anak dibuat untuk tidak nyaman. Itu konsekuensi. Lalu kita lihat lagi yang terakhir itu adalah restitusi. Restitusi ini yang sangat dianjurkan kepada kita Bapak Guru, yaitu restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid dan anak mendapatkan penguatan. Kita lihat dia punya alurnya. Nah, ini yang terakhir itu identitas gagal hukuman, identitas sukses, disiplin. Dari beberapa ini kita melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih, guys. Oke, terima kasih. Silakan. Pernah buat peraturan tidak? Ini kesepakatan. Sudah. Berarti aturan sekolah kalian sudah tahu. Oke, nanti dari aturan itu, dari aturan sekolah itu menjadi kita positif. Keyakinan mana yang harus kalian buat. Dalam hal ini saya kasih contoh, misalnya setelah Aman yang hitam dan putih. Oke, saya kasih contoh misalnya di aturan kelas itu dilarang buang sampah sembarangan. Dari polisi itu berarti kata positifnya, berarti misalnya mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai. Itu kata positifnya. Berarti itu keyakinan kelas yang kalian bikin. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham saya bagi stick note ini untuk kalian tulis. Terus saya tulis nama dan tulis. Kalau sudah nanti kita tempel di depan kita lihat sama-sama supaya keyakinan kelas yang kalian bikin ini itu akan kalian kesepakatan kita akan membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu yang akan kalian berpegang. Jadi nilai-nilai apa yang akan kita munculkan. Misalnya berarti apa? Kejujuran. Silakan dibuat. 5 menit.
Belum buka. Boga sudah muncul kok Boga? Sudah ada? Belum. Sudah. Tidak ada ingat, tidak ada yang salah benar ditulis saja, nanti kita lihat sama-sama. Jadi di sini Pak tidak menurut sudah. Keputusan punya. Oke, cepat ya supaya waktu lama. Oke, sudah. Ambil. Hari pagi di sekolah nama pendidik di sekolah, guru pendidik di sekolah itu harus sudah tanda tangan baru bawa laporan itu ke ruang kepala sekolah supaya adik-adik jangan tangani. Karena dia mengetahui apakah itu sudah benar atau tidak, itu akan diperiksa. Kalau guru pembimbing sudah tanda tangan, berarti guru pembimbing sudah periksa. Dan terima kasih. Oke baik, di sini Pak lihat, itu kalau sudah buat, misalnya, berarti apa ini? Kebersihan ya? Nilainya. Negatifnya jangan membuang sampah sembarangan. Berarti positifnya apa? Tanggung jawab ini membuang sampah pada tempatnya. Berarti tanggung. Pagi masuk Elsa. Silakan duduk Elsa. Elsa, kamu tahu mengapa dipanggil Pak ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya benar Elsa. Kemarin Pak mendapatkan ini laporan dari teman kamu. Di sini di buku masalah ini Pak mencatat bahwa kamu tidak aktif dalam mengerjakan tugas kelompok kamu. Ya Pak, saya tidak pernah aktif dalam mengerjakan kelompok. Oke baik Elsa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak juga dulu pernah melakukan kesalahan, waktu Pak SMA juga begitu. Nah, namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengerjakan tugas kelompok? Cuma saya jauh Pak dari teman kelompok saya dan tidak ada fokus. Oke baik Elsa. Tetapi kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Belum Pak. Kalau keyakinan kelas mana yang belum? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu Elsa. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, lalu kalau bisa saya digantikan dengan Randi, kebetulan rumahnya berdekatan dengan saya. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak dan akan segera mengumpulkan. Oke, terima kasih Elsa sudah memberikan solusi. Jadi di sini ada 3 solusi ya Elsa. Solusi yang pertama tadi apa tadi? Minta maaf. Nah, setelah minta maaf, yang kedua itu apa tadi? Berarti minta digantikan ya? Digantikan. Lalu yang ketiga itu? Saya akan mengumpulkan tugas. Berarti aktif ya? Aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Terima kasih Pak, sangat apresiasi untuk tanggung jawab dan kamu boleh kembali ke kelas kamu. Terima kasih. Silakan kembali Elsa. Iya. Pendapat saya jika diterapkan segitiga restitusi di sekolah, saya sangat setuju dengan penerapan segitiga restitusi. Karena saya sebagai murid ketika membuat kesalahan tidak harus guru memberikan sebuah hukuman, tetapi dengan cara mencari solusi bersama-sama,
serta di samping itu juga saya merasa nyaman dan tidak tertekan. Harapan saya semoga penerapan segitiga restitusi ini bisa diterapkan di sekolah kami. Sekian dan terima kasih.